Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosinofita Sari dengan NIM 1930106051. Ekologi spasial. Ekologi spasial belajar unit distribusi atau spasial terakhir yang ditempati oleh suatu spesies dalam habitat tertentu yang dimiliki oleh beberapa spesies. Setiap spesies biasanya terbatas pada habitat mikro atau relung spesialnya sendiri, karena dua spesies dalam wilayah umum yang sama biasanya tidak dapat bertindak relung ekologi yang sama untuk jangka waktu yang signifikan. Di alam organisme tidak terdistribusi secara seragam juga acak, malah semacam pola spasial. Hal ini disebabkan oleh berbagai masukan energi, gangguan, dan interaksi spesies yang menghasilkan struktur atau gradien yang tambal sulam secara spasial. Variasi spasial di lingkungan ini memelihara keanekaragaman dalam komunitas organisme, serta dalam variasi peristiwa biologis dan ekologis yang diamati jenis pengaturan spasial yang mungkin ada interaksi-interaksi tertentu di dalam dan di antara spesies seperti persaingan, predasi, dan reproduksi. Di sisi lain, pola spesial tertentu juga dapat mengesampingkan teori ekologi tertentu yang sebelumnya benar. Yang pertama yaitu skala. Dalam ekologi spasial, skala mengacu pada tingkat spesial dari proses ekologi dan interpretasi spesial dari data. Yang kedua yaitu autokorelasi spesial sunting atau autokorelasi spesial mengacu pada nilai sampel yang diambil dekat satu sama lain, lebih cenderung memiliki besaran yang sama secara kebetulan. Yang ketiga yaitu pola sunting. Pola spasial seperti distribusi suatu spesies adalah hasil dari autokorelasi spesial yang benar atau tereduksi. Selanjutnya yaitu dinamika populasi hewan. Populasi adalah sekelompok individu sejenis yang terdapat di suatu daerah tertentu. Populasi dapat didefinisikan pada berbagai skala ruang, bahkan seluruh individu sejenis dapat dipandang berbagai sebuah populasi. Beberapa populasi lokal atau deme yang dihubungkan oleh individu-individu yang menyebar disebut metapopulasi. Populasi sementara yang terdiri atas tahap tertentu dari daur hidup suatu organisme membentuk hemipopulasi. Beberapa karakteristik populasi diantaranya adalah kepadatan, ukuran, dispersi, rasio kelamin, struktur atau komposisi umur, dan dinamika. Tabel kehidupan adalah sarana terbaik untuk memberikan gambaran nyata dan sistematis mengenai kelangsungan hidup, natalitas, dan moralitas dari individu-individu hewan dengan umur yang berbeda. Karakteristik populasi dapat digambarkan secara grafik dengan menampilkan piramida populasinya. Karakteristik populasi dapat digambarkan secara grafik dengan menampilkan piramida populasinya. Populasi yang terus-menerus tumbuh dengan laju kelahiran dan laju kematian spesifik umur yang konstan akan menuju distribusi umur stabil, yaitu rasio setiap kelompok umur dalam populasi tetap jika laju kelahiran sama dengan laju kematian, dan populasi bersifat tertutup maka populasi mencapai ukuran yang konstan serta mencapai distribusi umur stasioner. Selanjutnya yaitu dispersal, merupakan komponen dinamika populasi yang menjamin kelangsungan jangka panjang populasi dan jenis hewan. Dispersal adalah perpindahan hewan dari tempat kelahirannya ke daerah baru untuk hidup berproduksi. Berpindahan dan dispersal bersifat suatu arah tanpa perjalanan pulang ke tempat asalnya. Perpindahan hewan yang kembali ke tempat asalnya disebut migrasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.